One, two, three, let's go! Kita lanjut sekarang soal yang ke-7. Di soal ke-7 ini bentuknya mirip dengan soal ke-6, cuma di sini setelah ketemu nilai yang ditanyakan kita disuruh memasukkan atau mensubstitusikan dalam bentuk B dikurang A tambah C. Jadi langkah pertama tentu kita cari nilai A, B, dan C-nya. Bentuknya lebih lebih cantik ini. Jangan dibilang rumit ya, bilang cantik aja. Jadi yang sebelah kiri sudah eksplisit kita biarkan, sekarang yang kanan yang kita manipulasi. Nah, ini setelah ini sama kasusnya. Jadi penyebut itu selalu disamakan ya, bahasanya dulu disamakan penyebutnya. Itu kalau menjumlah atau mengurang satu pecahan ya. Ya, seperti biasa kalau kita sudah ketemu pecahan secara prinsip sama mulai dari SD. Jadi kalau dulu istilahnya samakan penyebutnya. Sebenarnya yang terjadi adalah kita mencari KPK dari penyebut itu. Salah satu cara mencari KPK adalah dengan mengalihkan, walaupun tidak selalu, perhatikan ya, tidak selalu, tapi umumnya atau salah satunya dengan mengalihkan masing-masing penyebutnya gitu. Jadi kalau di sini penyebutnya adalah x kuadrat tambah x tambah 1, yang satunya penyebutnya 1 dikurang x, ini kita kalikan ya, kita kalikan. Mengalikannya ya kita jejer aja, kalau bentuknya ada variabel kita jejer dulu. Dari sini kenapa kok nggak langsung kita kalikan? Karena ini nanti untuk mempermudah kita menentukan pembilang setelah disamakan. Jadi x kuadrat tambah x tambah 1 kali 1 dikurang x, ini kan dibagi dengan x kuadrat tambah x tambah 1 ya. Jadi kalau ini semua dibagi dengan ini, hasilnya adalah 1 dikurang x. 1 kurang x ini dikalikan dengan ax tambah b. Jadi ax tambah b kali 1 dikurang x gitu kan. Nah, ya jelas ya. Jadi ini dibagi ini, sisanya ini 1 min x. Nah, tetap kita tulis 1 min x kali ax tambah b. Berikutnya ini semuanya ini x kuadrat tambah x tambah 1 kali 1 kurang x dibagi 1 kurang x. Berarti hasilnya yang ini. Yang ini kalikan dengan C, tulis ini ya. Sekali lagi ini saya tulis detailnya, bagi yang sudah paham ya nggak apa-apa langsung aja, tapi untuk yang belum paham, nah ini caranya seperti ini ya. Nah kalau sudah ini baru ini kita kalikan ya, biar nampak tadi asal usulnya kita kalikan. Jadi nah ax kali 1 min x, di sini b kali 1 min x juga. Yang kanan langsung aja karena ini cuma konstanta ya, bukan dua suku begini, berarti langsung negatif cx kuadrat negatif cx, dari sini negatif c kali x, negatif c kali 1 jadi negatif c ya. Yang bawah kita kalikan juga, x kuadrat x 1 dari sini ya, x kuadrat x 1 kalikan 1 kurang x, didapatlah ini ax kali 1 tetap ax, ax kali negatif x ax kuadrat, b kali 1 b, b kali negatif x negatif bx. Di sini tetap ya negatif cx kuadrat negatif cx negatif c. Yang bawah kita kalikan x kuadrat kali 1, x kuadrat kali negatif x ya, ada pangkat 3, x kali 1, x kali negatif x, ini 1, ini negatif x. Ya, kelihatan rumit. Ya, kalau melihatnya jangan langsung begini, lihatnya yang masih sampai di sini bingung karena merasa ini rumit, kelihatan rumit, ulangi lagi satu persatu. Ini lihat kursor saya ini. Jadi satu persatu. Kalau satu persatu insya Allah nggak rumit. Tapi kalau hanya menjadi akhir ini ya kelihatan rumit. Oke, sampai di sini kita kumpulin yang sejenis. Ya, ini ada x kuadrat, ini x kuadrat, berarti sejenis. Ini ada ax, ini ada bx, ada negatif ya. Ini negatif cx sejenis. Yang bawah juga gitu, x pangkat 3 sendirian. Di sini x kuadrat itu sejenis, ini x dan x ini sejenis. Oke, nah, setelah kita kumpulkan, nah seperti ini. Negatif ya, negatifnya ikut ya. Nah, negatifnya ikut ax kuadrat, bukan ikut ax ya. Dikurang cx kuadrat ini ya. Kemudian ax ini positif ya. Ini jangan diikutkan. Ini ax taruh sini, dikurang bx. Nah, bx nya negatif, dikurang cx.
ditambah B. Nah, B-nya positif ya, karena negatif miliknya ini, berarti B-nya ini positif dikurang C. Yang bawah X kuadrat, nah ini dikurang X kuadrat, 0. X dikurang X, 0. Yang tersisa negatif X kuadrat ditambah 1. Nah, perhatikan. Penyebutnya mirip tapi nggak sama, berarti harus kita manipulasi lagi supaya ini bentuknya sama. Nah, caranya di berikut ini. Kita manipulasi. Caranya sama dengan tadi, dikalikan 1. Ya, karena kalau dikalikan 1 itu tidak merubah nilai yang dikalikan. Nah, bentuknya 1 kita ubah menjadi apa tadi? Negatif 1 per negatif 1. Nah, dari sini baru kita kalikan. Sehingga muncul ya ini negatif kan, kali negatif positif. Negatif kali negatif positif. Ini positif kali negatif jadi negatif. Ini negatif kali negatif positif. Negatif negatif positif. Ini positif kali negatif jadi negatif. Negatif kali negatif positif. Nah, ini negatif kali negatif jadi positif. Positif kali negatif negatif. Oke, penyebutnya sama, kiri kanan sudah, ruas kiri ruas kanan sama. Nah, sekarang kita tinggal melihat pembilang karena penyebutnya sudah sama. Nah, oke, kita kumpulin yang sejenis ya, sama dengan sebelum tadi. Jadi ini A tambah C, di sini negatif A ditambah B tambah C. Ini berarti konstantanya adalah negatif B tambah C. A tambah C sama dengan 2, ini sama dengan 1 di sini, ini sama dengan plus 2. Oke. Nah, berarti kita peroleh ini. Nah, A tambah C sama dengan 2 atau A sama dengan 2 dikurang C. Ya, sama aja sih. Ini tentu ini juga nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Nah, jadi ketemunya ini. Oke, kenapa saya buat ini kok nggak langsung biarin begini? Karena nanti ini akan saya pakai untuk substitusi ke sini. Kenapa substitusi? Kan biasanya eliminasi. Ya, coba kita lihat. Ini A, ini C, ini B, ini C. Kita eliminasi nggak bisa. Ya. Kalau kita eliminasi, nanti yang hilang C-nya masih ada A dan B. Nah, itu nanti akan mempersulit kita. Walaupun mungkin bisa ya, tapi memang agak panjang. Jadi lebih simpelnya kita substitusi dulu. Ini A-nya saya berubah jadi A sama dengan 2 dikurang C. Ya. Ini nanti kita substitusikan ke persamaan 2. Coba kita lihat. Nah, kita substitusikan persamaan 2. Berarti apa? Di sini ada A. Nah, A-nya ini yang kita ganti 2 dikurang C. Nih, A-nya kita ganti 2 dikurang C. Sehingga bentuknya menjadi negatif 2 dikurang C plus B plus C. Nah, jadi negatif 2 ditambah C ya. Ini negatif dan negatif B, C. Nah, kan sudah tinggal 2 variabel. Jadi B tambah C sama dengan 2C. Kita sebutlah persamaan 4 ya, Bapak. 4. Jadi kita sudah punya 4 persamaan sekarang. Nah, coba kita lihat sekarang. Persamaan 3 dan persamaan 4 sama-sama mengandung variabel B dan C sehingga bisa kita eliminasi ya. Nah, ini eliminasinya 3 dan 4. Kenapa? Karena sama-sama 2 variabel. Berarti bisa kita jadi kita dapat apa? Negatif B tambah C sama dengan 2, B tambah 2C sama dengan 3. Kita eliminasi. Nah, diapakan? Ya, kalau lihat ini harusnya dijumlah ya, supaya tereliminasi B-nya gitu ya, Pak. Nah, kita jumlah. Ini negatif B tambah B 0. C ditambah 2C itu 3C. Jadi 3C-nya sama dengan 5. C-nya sama dengan 5/3. Nah, ketemu pecahan ya. Nggak usah takut pecahan, biarin aja. Ini ketemu 5/3 untuk C-nya. Sekarang kita lanjut. Nah, 5/3 kita substitusikan ke persamaan 1. Karena sementara tadi sudah A sama dengan 2 dikurangi 5/3. Oke, kita dapatkan A sama dengan 2 dikurang C tadi kan. Berarti 2 dikurang 5/3. Itu sama dengan 1/3. Udah nggak usah diuraikan ya. Kalau ini masuk lupa kan, saya pikir masih ingat lah kalau ini. 2 dikurangi 5/3 itu sama dengan 1/3 ya. Kalau saya terangkan lisan aja ya, jadi ini
2 itu 6/3 gitu ya, 6/3. Jadi sama dengan 1/3. Nah, C-nya sudah ketemu tadi. Sekarang C-nya kita substitusikan ke persamaan 3. Nah, dapatlah B nanti. Nah, jadi min B-nya 2 dikurangi 5/3. Sama dengan ini. Sama dengan negatif B ya, masih negatif B-nya 1/3. Jadi B-nya sama dengan negatif 1/3. Oke, kita udah ketemu semua penyebutnya 3. Ini ada 5/3 untuk C-nya, A-nya 1/3 dan B-nya negatif 1/3. Pertanyaan tadi kan B dikurang A ditambah C. Berarti kan B-nya kita ganti negatif 1/3 dikurang A. A-nya 1/3, berarti tetap kan? Berarti negatif 1/3 dikurang 1/3 ditambah 5/3. Jadi dapatlah 3/3. Dari mana? Ya ini. Negatif 1 kan negatif 2. Negatif 2 tambah 5 itu 3. 3/3 1. Jadi nilai 12. Nilai B dikurang A ditambah C itu adalah 1. Ya, sampai di situ jelas ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Oke, nomor 8 masih berhubungan dengan pecahan ya. Bentuknya masih berhubungan pecahan. Dari sini kita bisa lihat, nah pecahannya agak cantik ya bentuknya. Ada 3 suku di sebelah kanan ya, 3 suku. Jadi di sini ada A per X dikurang B per X min 1 ditambah C per X tambah 1. Secara prinsip sama. Kita harus jabarkan dulu penyebut-penyebut yang di kanan ini ya. Jadi menjadi apa? Yang tetap kita tulis. Nah, yang kanan jadi panjang gini. Kita kalikan penyebutnya X kali X min 1 kali X plus 1. Ini dibagi dengan X. Berarti dibagi dengan X. Berarti tinggal ini. Di sini ya. Kemudian ini dibagi dengan ini. Ini dibagi dengan X min 1. Yang tersisa X dengan X tambah 1 ya. Ini dibagi dengan X min 1. Yang tersisa X plus 1 dan X. Yang terakhir ini semua dibagi dengan X plus 1 ini plus 1. Berarti X plus 1 nya kan habis. Yang tersisa dari X dengan X min 1. Jadi X dengan X min 1 kali C. Oke, dilihat dulu ini. Kelihatannya agak rumit ya. Ya, ulangi lagi nggak apa-apa videonya. Sama dengan, nah kita kalikan, ini hanya biarin dulu di luar, ini kita kalikan X min 1 kali X plus 1, hasilnya X kuadrat min 1. Nah ini langsung aja, negatif BX kali X itu adalah BX kuadrat, negatif BX dikali 1 tetap negatif BX, ini CX kuadrat, ini negatif CX. Nah, yang kanan, yang bawah maksudnya, penyebutnya X min 1, X plus 1 itu hasilnya adalah X kuadrat min 1. Nah, bentuknya lihat penyebut. Nah, harus kita manipulasi lagi ya. Kita manipulasi lagi seperti ini. Nah, ya tadi sudah tahu ya caranya kenapa kok ini bisa ketukar ini, bukan tiba-tiba ya. Bukan tiba-tiba, tapi ini ada proses yang seperti tadi. Ini prosesnya di sini ya. Prosesnya di sini sehingga hasilnya nah berbalik, jadi kelihatannya berbalik gitu aja ya. Tapi bukan berbalik, ini proses dari perkalian A kali min 1 min A min plus negatif 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 plus negatif negatif positif negatif negatif positif. Nah yang bawah kesannya ditukar aja, padahal ini dikalikan dengan negatif. X pangkat 3 kali negatif X pangkat 3. Negatif X kali negatif 1 tuh positif X. Oke, sampai di situ. Nah. Oke. Nah, kita kumpulkan yang sama-sama berposisi sebagai koefisien X kuadrat. Nih, ya. Kemudian ini B dengan C ya. Nah, dari kesamaan itu diperoleh 3 dan 1. Ini saya rubah yang sama 2 ini. Nah
Ya, A-nya sama dengan 1 langsung kan. Jadi sebenarnya tinggal 2 persamaan gitu ya. Dan variabel tinggal 2, B sama C, karena A-nya sudah ketemu ini. A sama dengan 1 ini, A sama dengan 1. Oke, jadi ketemu itu maka negatif 1 ditambah B kurang C sama dengan 6, sehingga B dikurang C sama dengan 7. Nah, ini kita anggap aja persamaan 3 ya. Jadi persamaan 2, coba lihat persamaan 2 dan persamaan 3 sama-sama variabelnya B dan C. Berarti bisa kita eliminasi. Nah, ini ya. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, jadi hanya 1, B-nya 3 dan C-nya negatif 4. Itu ya, itu soal nomor 8. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Sepertinya ini soal terakhir ya untuk di pembahasan beberapa soal. Jadi ketemunya 9 soal kalau nggak salah. Oke, ini. Nah, bentuknya mirip, sangat mirip dengan 8 tadi. Oke, perhatikan ya. Saya nggak jelasin. Tidak saya jelaskan secara detail, tapi caranya masih detail seperti tadi, cuman kamu amati aja. Harusnya bisa memprediksi sudah ya apa yang akan saya tulis. Nah, akhirnya dapat ini. Oke. Ya, hanya 2. Ini substitusi ke persamaan 1 supaya ya ini kalau A-nya sudah ketemu kan tinggal B, C bisa kita eliminasi dengan persamaan 2. Jadi kan ya perhatikan ini persamaan 2 itu B dan C variabelnya, persamaan 3 variabelnya juga B dan C. Ya, ditambah apa dikurang? Bebas ya, boleh ditambah, boleh dikurang. Kalau dikurang berarti ini yang hilang C-nya, ketemu B. Ya, dapatlah sudah A, B, dan C. Sehingga A tambah B tambah C, pertanyaannya kan itu. A tambah B tambah C sama dengan 2 dikurang 2 tambah 5. Sama dengan 5. Oke, baiklah. Pikir ini, jadi ada 9 soal yang kita bahas dalam materi tentang kesamaan 2 polinomial. Ya, ada 9 soal ditambah contoh yang di materi di video sebelumnya. Saya pikir cukup jelas ya, cukup jelas. Tapi yang pasti kalau ada yang kurang jelas silakan dijabri ke saya. Sampai di sini kita lanjutkan, nanti video berikutnya kita akan membahas tentang nilai suku banyak ya, nilai suku banyak. Materi kita tinggal sedikit, waktunya masih panjang, makanya ini saya buat sedetail mungkin supaya kalian jelas. Oke, sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat, dijabri ke saya atau difoto dari screenshot dari videonya, tanyakan ke saya. Sampai jumpa di video berikutnya.